Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar saudara-saudari terkasih? Masih di dalam tangan kasih Tuhan atau malah sudah berpaling dari tangan kasih Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terambil dari Mazmur 20 ayat yang pertama sampai dengan 10. Mazmur 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 dengan judul perikop doa mohon kemenangan bagi Raja. Begini firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mempraktekkan dan melaksanakan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan kita pada hari Minggu ini mengangkat sebuah tema, yakni bersorak-sorai dalam sukacita. Sekali lagi, bersorak-sorai dalam sukacita. Jadi kan kalau kita lihat dalam tema kita ini, bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-6, yaitu adalah kami mau bersorak-sorai tentangmu, tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Nah, jadi sesuai dengan tema kita, tema ini bermaksud bagaimana kita itu harus bersorak-sorai penuh di dalam Tuhan. Karena kan kalau kita lihat, kata bersorak-sorai ini diambil dari bahasa Latin, yaitu jubilate. Artinya apa? Bersorak-sorak atau bersukacita, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dalam tema ataupun dikatakan sebagai Minggu Jubilate ini adalah mengajak kepada kita semua untuk bersukacita, memiliki niat hati untuk memuji di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada minggu ini gereja khususnya diajak untuk merayakan kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 66 ayat yang pertama sampai dengan 2 dikatakan adalah bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi namanya, muliakanlah Dia. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita itu harus bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kalau kita lihat dalam konteksnya dengan sesuai dengan Alkitab kita ini kan tadi kan perikopnya adalah doa mohon kemenangan bagi Raja. Apa maksudnya? Jadi Daud menuliskan tulisan di ini adalah mengharapkan supaya setiap raja itu yang namanya adalah mengalami kemenangan. Karena kan kalau kita lihat ya di dalam perjanjian lama khususnya begitu, banyak sekali raja-raja yang dia melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Jadi dia memohon supaya raja-raja ini memohon kepada Tuhan supaya yaitu mengalami yang namanya kemenangan oleh karena dia sudah berbuat baik, memuliakan Allah dan sebagainya. Dan raja-raja yang tidak memuliakan Allah adalah raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Dia berbuat jahat di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita bisa membedakan bagaimana Daud mau meminta kepada Tuhan melewat permohonan doanya supaya raja-raja yang takut akan Tuhan ini mengalami yang namanya kemenangan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam ayat yang kedua dikatakan atau yang pertama dikatakan adalah
Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah engkau Yakub membentengi engkau. Nah, kalau kita lihat di dalam kisah Daud, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika dia mengalami yang namanya kekhawatiran, dia mengalami kesesakan, dia mengalami kecemasan, dia datangnya kemana? Dia datangnya kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan supaya dia itu diberkati, diberikan kekuatan begitu. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dahulunya Daud itu memiliki banyak sekali musuh, termasuk Raja Saul, orang terdekat dia dalam keluarga begitu. Karena Raja Saul ini melihat bahwasanya ketika Daud memimpin bangsa yang dipimpinnya itu mengalami yang namanya kejayaan, kemakmuran, dan mengalami yang namanya keselamatan. Jadi Raja Saul ini iri kepada Raja Daud dan para masyarakatnya, sehingga pada akhirnya apa? Raja Saul ini ingin membunuh Raja Daud. Tetapi keinginan Raja Saul dalam membunuh Raja Daud itu tidak berhasil. Oleh karena itu tadi, Daud memohon kepada Tuhan untuk membantunya dalam melawan semua musuh-musuhnya. Dan pada akhirnya apa? Daud mengalami kemenangan dan dia bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mencontoh seperti apa yang dilakukan Daud. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu melindungi dia. Dia menjadi raja yang baik, raja yang bijaksana terhadap rakyatnya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dalam konteks firman Tuhan kali ini, kiranya kita harus bisa belajar bahwa apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya adalah bersukacitalah. Tidak ada manusia yang selalu berlarut dalam kesedihan, tidak perlu begitu. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Mazmur ini kita juga harus menunjukkan keyakinan bahwa Tuhan mendukung raja yang diurapinya. Nah, jadi apa artinya? Yang seperti yang saya katakan di awal, raja-raja yang takut akan Tuhan bakalan diurapi oleh Yesus dan menjadikan Tuhan itu adalah Tuhan atau raja yang di atas segala raja. Jadi mereka menganggap seperti begini. Meskipun mereka adalah raja, tetapi raja yang terbesar di antara segala raja adalah Tuhan itu Yesus sendiri. Sedangkan kalau kita lihat raja-raja yang tidak takut akan Tuhan, mereka menganggap bahwasanya Tuhan itu bukan raja. Dia hanyalah orang biasa begitu. Jadi Tuhan ataupun raja yang terbesar adalah mereka sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tahu bahwasanya kalau kita menjadi seorang raja nih, kalau raja kan harus kuat begitu, jadi harus memimpin umatnya dengan baik dan segala macamnya. Apakah kalau pertanyaan nih, apakah kemenangan itu hanya bergantung kepada manusia? Apakah kemenangan hanya bergantung pada raja? Tentu saja tidak. Meskipun raja itu dia yang memimpin, dia yang memberikan perintah, tetap Tuhan yang memegang kendali. Ketika mungkin seperti yang tadi saya katakan di cerita Daud, sebelum dia perang, dia kan berkata kepada Tuhan adalah, bantu aku Tuhan, bantu aku Tuhan, karena dari tanganmu aku bisa melawan para musuh-musuh ini. Jadi ada ikut tangan campur Tuhan dalam melakukan ataupun membantu Daud itu sendiri dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, jadi kita yang sebagai panglima perang ini, kalau dikatakan dalam konteksnya di Alkitab tentang raja, kita itu harus meminta kekuatan daripada Tuhan. Memang kita memiliki kekuatan, kita memang memiliki kelemahan, tetapi yang paling berdaulat dari kekuatan dan yang paling berdaulat tentang kekuasaan itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menggambarkan bahwasanya kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau melalui aplikasinya adalah mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Jadi sebagai manusia kita harus tetap berserah penuh dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kan kalau kita lihat ya, kalau kita memiliki kekuatan, malah kekuatan itu kita salah gunakan dengan cara yang salah. Kebanyakan begitu. Tetapi dari aplikasi yang pertama ini, kalau kita mengandalkan Tuhan, kekuatan yang kita punya itu yang dimiliki dari kita daripada Tuhan, kita pergunakan dengan baik begitu. Kalau kita lihat kan seperti contohnya nih, superhero. Dan namanya superhero. Jadi dia memiliki kekuatan untuk
menyelamatkan manusia. Tetapi kan kalau kita lihat di film-film, ada superhero yang baik, ada superhero yang jahat. Nah, kita jangan seperti superhero yang jahat. Jadi kita harus seperti superhero yang baik gitu. Dia menyelamatkan umat manusia. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri meskipun dikatakan superhero, tetapi dia mengandalkan juga namanya Tuhan itu sendiri. Nah, jadi dalam ini pemazmur mau mengingatkan kepada kita untuk tetap mengandalkan Tuhan, karena hanya Dialah yang memberikan kita kemenangan. Kalau kita sudah menyelamatkan manusia begitu, kita sebagai superhero, kita kan mengalami kemenangan. Orang-orang pasti akan bersuka cita dan bersorak-sorai memuji, menyebut nama kita. Aduh, ada misalnya nih, "Wih, Vano, kamu sudah menyelamatkan, hidup Vano, hidup Vano." Tetapi kan kita jangan mengalami yang namanya kesenangan ataupun karena sudah dipuji dan dipuja gitu, kita jangan sombong. Kita harus patut bersyukur kepada Tuhan. Kita bersuka citanya kepada Tuhan. Bilang saja kepada mereka, kalau kita sudah menyelamatkan mereka, ini karena berkat tangan kasih Tuhan begitu. Karena kalau tanpa tangan kasih Tuhan, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari mara bahaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah berdoalah dengan keyakinan dan syukur. Jadi doa ini menunjukkan bahwasanya ketika kita ingin memohon kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkan permohonan kita. Tetapi dengan satu syarat, itu tadi, Tuhan akan menjawab kita doa kita satu-satu. Tuhan akan memegang janji kita masing-masing. Dan jangan khawatir, Tuhan akan pasti menjawab doa kita masing-masing. Lalu yang ketiga adalah jangan takut menghadapi tantangan. Nah, terkadang kan manusia nih, dia menghadapi tantangan itu sendirian, tidak perlu bantuan orang lain, dan pada akhirnya apa? Yaitu lama-kelamaan tantangan yang dia hadapi ya bisa aja berhasil, tetapi oleh karena mungkin tantangannya sulit, dia mau melakukan sendiri, yang pada akhirnya apa? Yaitu tantangannya itu tidak akan kelar, tidak akan selesai. Jadi meskipun kita menghadapinya sendiri, kita harus bersiap begitu, dan kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan akan pasti berlibat begitu. Tuhan akan membantu kita menjawab semua segala persoalan, dan kita bisa menghadapi tantangan itu dengan baik. Lalu Tuhan akan memberikan kekuatan. Kalau kita tadi diberikan ke suatu tantangan dan kita memiliki yang namanya masalah, Tuhan pasti akan memberikan yang namanya kekuatan bagi kita untuk menghadapi itu semua bersama dengan Yesus. Jangan mundur, maju, kalahkan itu semua di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang keempat adalah bersyukur dan menghargai penyertaan Tuhan begitu. Nah, itu tadi seperti yang dikatakan tadi poin ketiga, bagaimana kita kalau kita hidup di dalam tantangan, itu kita harus tetap bersyukur saja. Ketika kita dalam masalah, musibah, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita di segala kondisi yang kita alami dan hadapi. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak akan meninggalkan sendirian. Karena melalui Dia kita mendapatkan kekuatan, dan pertolongan dari Tuhan tidak pernah akan terlambat datang kepada kita. Ingat, kita harus tetap terus bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kalau kita mau bersyukur dan berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Jadi, melalui firman Tuhan kita pada hari ini tentang bersorak-sorai dalam sukacita, mari saya mengajak pada kita semua untuk menjadi orang-orang pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Bersorak-sorai memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan setinggi-tingginya. Dimanapun kita berada, tetap andalkan Tuhan selalu. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Semoga firman Tuhan ini bisa berguna dan menjadikan diri kita untuk tetap terus mengandalkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan tetap terus kita juga yang terutama adalah bersorak-sorai dalam memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.